Tari Gantar adalah tarian pergaulan para muda-mudi yang berasal dari suku Dayak Benua dan Dayak Tunjung di Kalimantan Timur. Dalam tarian gantar itu, penari menggunakan bambu pendek serta terdapat rumbayan sebagai properti menarinya serta memakai pakaian khas adat. Tarian ini juga menggambarkan ekspresi kegembiraan para penari dan keramahan masyarakat Dayak Benua dalam penyambutan tamu. Tarian itu sering difungsikan untuk menyambut para tamu atau wisatawan yang hadir pada acara adat di Kalimantan Timur. Tarian ini dulunya dilaksanakan pada upacara tanam padi adat Dayak Benua. Bambu pendek berfungsi sebagai alat untuk menaburkan benih pada lubang yang siap ditanam. Dalam tarian itu, penari juga menghentakkan kakinya. Hal ini menggambarkan menutup lubang yang sudah ditaburkan benih padi. Para penari pun dengan bergembira dengan harapan hasil panen mendatang akan berlimpah. Tari Gantar juga dulunya digelar untuk menyambut para pahlawan yang pulang dari medan peperangan dan ditarikan oleh para gadis-gadis remaja suku Dayak Benua. Selain itu pula, Tari Gantar berawal dari legenda dewa yang dipercaya masyarakat suku Dayak di Kalimantan Timur. Kalau saya lihat sekarang anak-anak pada zaman sekarang itu sudah bahasanya itu terkontaminasi dengan budaya-budaya luar. Tetapi karena kita sekarang sering ada penampilan, sering ikut pada acara seperti contohnya acara Erau. Jadi sehingga acara tersebut memotivasi anak-anak untuk bisa tampil. Sementara itu, tari belian sentiu merupakan tari tradisional khas suku Dayak Benua, Kalimantan Timur. Tarian ini digelar untuk ritual tertentu. Selain digunakan mengobati orang sakit, juga diyakini tari belian sentiu mengusir roh jahat. Selain untuk menolak penyakit atau mengobati orang sakit serta membayar nazar, tarian itu juga sering dibawakan pada upacara adat suku Dayak Benua yang bermukim di Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Barat. Tarian ini sendiri berasal dari suku Dayak Tonyoy dan Dayak Benua dan menggunakan kostum-kostum yang unik, serta diiringi sejumlah alat musik khas suku Dayak Benua hingga gerak tari yang berirama dengan maksud dari tari belian tersebut. Kalau sekarang kita masih kekurangan wadah sebenarnya, tapi karena tidak menjadi alasan kita tidak bergerak gitu kan. Jadi kita artinya harus bergerak sendiri tanpa ada istilahnya bantuan-bantuan dari luar maupun ini kita ada di satu sanggar, kita bisa latihan di sana, ya kita adakan langsung di sana sambil latihan juga. Selain menggunakan kostum atau pakaian khas adat Dayak Benua yang bernama Ulap Doyo, kedua tarian itu sendiri diiringi sejumlah alat musik tradisional seperti kelentangan, gendang Dayak, gendang pasak dua, dengan tujuan agar iramanya lebih bermakna. Tak hanya itu saja, semakin asik suara musik yang dimainkan, semakin energik pula para penari untuk menarikan tariannya. Baik itu tari gantar maupun tari belian sentiu, di hadapan sejumlah penonton maupun masyarakat yang sedang menyaksikan. Nih, ya harapan saya besar karena memang sekarang banyak teman-teman yang udah artinya nggak peduli lagi dengan tradisi tersebut. Artinya bermalas-malasan untuk mempelajari tradisi kita. Karena kalau kita belajar tradisi itu asik. Nah, jadi artinya ada sesuatu jiwa atau roh di sana. Artinya membuat kita lebih semangat untuk mengeksplor kebudayaan kita dan seni tradisi kita yang ada. Biasanya tari gantar ditarikan oleh para gadis remaja suku Dayak Benua yang berjumlah banyak.
Namun tari belian sendiri hanya ditarikan dengan jumlah 5 hingga 9 orang saja. Namun di era kekinian, tarian itu sendiri digarap secara modern dan tidak meninggalkan akar tradisinya. Dan biasanya dipertunjukkan atau disajikan dalam upacara Dahau Tempong Tawar, Erau Pelas, serta event kesenian di bumi timur Borneo ini. Dari Kutai Kartanegara, bagian Humas dan Protokol melaporkan.